Gerakan Saka atau yang diartikan sebagai gerakan selamatkan alam kembali ke alam merupakan sebuah gerakan yang dicetuskan oleh Muhammad Ansar sebagai pengaplikasian untuk mengurangi ketergantungan petani terhadap penggunaan pupuk kimia atau pupuk bersubsidi. Dengan pengembangan sebuah nutrisi yang diberi nama Biosaka, diharapkan mampu mengefisiensi biaya produksi bagi petani karena bahannya murah dan mudah didapat di sekitar kita. Aplikasinya ramah lingkungan karena dibuat dari bahan organik dan bisa menghasilkan produksi beras yang sehat dan tidak banyak akumulasi zat-zat kimia. Nutrisi Biosaka merupakan sebuah racikan nutrisi berbahan dasar rumput liar dan bukan difermentasi atau dicampur dengan mikroba. Rumput liar ini dilarutkan dengan air untuk diambil selulosa atau saripati yang kemudian digunakan sebagai pupuk nutrisi tanaman. Wakil Bupati Blitar, Haji Rahmat Santoso SHMH menghadiri langsung kegiatan panen raya padi dengan pengaplikasian nutrisi Biosaka di Desa Plosorejo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Ma'di Rahmat terlihat bahagia bisa merasakan panen raya salah satu komoditas pangan bersama para petani. Apresiasi luar biasa diberikan kepada gabungan kelompok tani Mulyo Desa Plosorejo yang telah sukses menanam padi komoditas padi inbrida dengan teknologi budidaya aplikasi nutrisi Biosaka. Di Plosorejo ini kami menguji coba aplikasi penggunaan Biosaka yang tidak memakai pupuk kimia sama sekali. Alhamdulillah hasilnya lumayan bagus. Kemarin di Ubinan itu per 100-nya satu hektarnya itu 8,4 ton per hektar. Jadi kalau di desa itu biasanya cengkal 100 itu 1,2. Ini hasil yang kita uji coba. Ada beberapa titik yang ada di daerah lain karena di Desa Plosorejo itu ada beberapa jenis-jenis tanah. Ada yang tanah pasir, ada liat berpasir, ada yang tanah lempung, ada juga yang tanah bleder. Yang tanah bleder untuk saat sekarang masih belum panen. Jadi sekarang masih yang banyak airnya. Itu insya Allah bisa untuk IP 400 ke depannya. Jadi insya Allah sama Pak Wawat sudah diagendakan untuk program IP 400 yang ada di Plosorejo sama Rejo Winangun karena itu wilayahnya satu kawasan. Di sini kami dari Gapoktan Plosorejo ini sebenarnya masih baru, Pak. Baru sekitar 5 bulan dan mengenal Biosaka juga masih baru. Jadi masih aplikasi pertama. Kita langsung uji coba ada sekitar 5 sampai 6 hektar. Kami tidak memaksa petani untuk menggunakan pupuk Biosaka full. Tapi ada memang beberapa yang memakai pupuk kimia sekitar 25%, 20%, 30% itu kami serahkan dari petani masing-masing karena juga kami akan melihat nanti hasilnya yang paling bagus adalah yang mana itu. Nah, ternyata ini yang sudah panen yang aplikasi ada memakai pupuk kimia yang 20%,
hasilnya juga bagus. Imbang, Mbak. Iya, imbang. Cuma kelihatannya kalau yang memakai pupuk kimia sedikit 20% itu kelihatan hijau, kelihatan jadi petani itu senang. Tapi kalau yang full pakai pupuk organik ini, Biosaka ini hijaunya kurang, tapi hasilnya bukan hijaunya maksud saya, hasilnya sama, Pak, kurang lebih sama. Analisa usahanya ini kalau memakai pupuk Biosaka ini pengeluarannya sangat murah sekali, karena per cengkal 100 cuma maksimal Rp20.000, maksimal Rp20.000 per hektarnya, antara 150 sampai 200.000. Artinya petani bisa memangkas kos untuk pengeluaran. Jadi meskipun nanti harga jatuh harga 8.000, 7.000, petani masih untung, Pak. Yang kedua, dengan kualitas, dengan kita berorganik, otomatis kita sudah tidak memakai pupuk kimia. Ke depan semoga saja dengan kita memakan organik lebih sehat, dan dengan tidak memakai pupuk kimia itu bisa mengurangi hama dan penyakit. Ini tanpa penyemprotan sama sekali. Yang kemarin yang ada di sana itu ada yang sebelahnya memakai pupuk kimia, yang sebelahnya tidak sama sekali. Itu yang memakai pupuk kimia itu ada potong leher, ada penggeret, itu daunnya kresek itu. Sedangkan yang memakai organik ini lebih bersih dan lebih berbobot gitu. Nah, ke depan saya punya harapan petani yang ada di Plosorejo itu akan lebih bisa aplikasi penggunaan Biosaka. Mohon maaf, Biosaka itu sebenarnya bukan suatu merek atau produk, tapi Biosaka itu selamatkan alam kembali ke alam. Jadi bukan merek, tapi suatu gerakan dari petani untuk menyelamatkan alam kembali ke alam. Ke depan, insya Allah ini nanti habis padi terus jagung. Yang kemarin ada dem untuk jagung itu memakai pupuk kimia 30%. Hasilnya sangat bagus, Pak. Masih terlalu subur karena ketinggiannya bisa melebihi rata-rata. Artinya nutrisinya sangat melimpah. Itu menurut saya pupuk kimia masih bisa dikurangi lagi, yang dari 30% jadi 15 atau 20% untuk jagung. Jadi harapan saya nanti untuk jagung dari petani-petani yang ada di Desa Plosorejo, khususnya di Kabupaten Blitar pada umumnya, kalau bisa memakai nutrisi ini karena sangat menguntungkan, sangat murah, aplikasinya pun sangat mudah. Penyemprotan selama musim panen itu 6 kali semprot sudah cukup. Terus sehingga untuk pupuk dasar itu lebih baik pakai pupuk kandang. Akhirnya nanti semua aplikasi yang memakai pupuk Biosaka ada yang namanya penetral, Pak. Jadi nggak usah repot-repot, kita fermentasi, jadi langsung disemprot, disebarkan ke lahan, sudah jadi. Jadi pupuk yang baru, yang dari kotoran hewan, dari ayam, dari kambing ataupun yang dari sapi, itu bisa langsung diaplikasikan di lapangan. Jadi akan lebih mempermudah petani. Dan harapan saya kemarin Pak Wawan itu sangat ketika ada suatu pupuk kandang yang dikirim keluar bertruk-truk bertonton, itu miris katanya. Seharusnya bisa digunakan, dimanfaatkan di wilayah kita sendiri, itu malah dikirim ke yang ada ke Jawa Tengah, ke Malang, atau ke daerah-daerah yang lain. Betul, Pak, itu. Makanya kita nanti mengharapkan supaya pupuk-pupuk kandang itu kita pakai sendiri.
Karena di sini juga banyak peternak, banyak yang ayam, peternak ayam, peternak sapi, itu sebenarnya cukup untuk kita olah atau kita aplikasikan di lapangan. Demikian sekilas saking kula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kita masih diberikan kesehatan dan berkah sehingga bisa menghadiri kegiatan panen raya komoditas padi Intrida Nutrisi Biosaka. Harapannya kegiatan ini membawa manfaat bagi kita semua dan barokah untuk kita semua. Mengawali sambutan ini atas nama pemerintah Kabupaten Blitar, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih pada Gapotan Tani Mulyo yang telah sukses menanam padi komoditas padi Intrida dengan teknologi budidaya aplikasi nutrisi Biosaka. Doa dan harapan kita semua ke depan hasil panen padi lebih melimpah dan berkualitas. Bapak Ibu yang saya hormati, berbagai upaya dilakukan oleh para petani agar kita ada peningkatan hasil panen, bukan hanya dari sisi produksi namun juga mengejar kualitas. Sekali lagi saya menyampaikan apresiasi kepada Gapotan Mulyo yang telah menerapkan aplikasi nutrisi Biosaka. Pengembangan aplikasi nutrisi Biosaka didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain mengurangi ketergantungan petani terhadap penggunaan pupuk kimia, pupuk bersubsidi, karena saat ini ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani sangat terbatas dan harga pupuk non-subsidi sangat mahal. Untuk efisiensi biaya produksi bagi petani, karena bahannya murah dan mudah didapat di sekitar kita. Aplikasi ramah lingkungan karena dibuat dari bahan organik bisa menghasilkan produksi beras yang sangat sehat, yang tidak banyak akumulasi zat-zat kimia. Untuk itu saya meminta Dinas Pertanian dan Pangan bersama-sama dengan kompak kelompok tani agar mengembangkan aplikasi nutrisi Biosaka lebih luas lagi. Kepada para petani yang ada di Kabupaten Blitar, Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya juga berpesan seluruh petani agar tetap tekun belajar dan memperkaya pengetahuan di bidang pertanian, harus berorientasi pada hasil dan bisa membaca peluang pasar. Ajak anak muda agar tertarik berbisnis di bidang pertanian. Sebelum mengakhiri sambutan ini, kembali saya mengingatkan tentang pentingnya disiplin menerapkan protokol kesehatan. Meskipun sudah divaksin, ini dalam rangka memutus penyebaran COVID-19, di mana saat ini telah muncul varian baru Omikron. Untuk itu jangan lengah, tetap disiplin prokes. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ada yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, meridhoi upaya kita semua dalam mewujudkan swasembada pangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Pertanyaan saya nanti, semoga dengan teknologi tepat guna ini ya, supaya mengenalkan kelompok ke kelompok lain. Selama ini kita ya juga dari petani ke petani, Pak. Jadi produk ini bukan terus terang bukan pabrikan,
juga tidak bisa dilegalkan kata beliaunya, karena bahannya juga di tempat ini berubah di tempat yang lain itu. Saya sudah bertanya pada beliaunya, Mas ini dilegalkan itu, monggo silakan. Tapi karena bahan-bahannya kami juga diajari untuk membuatnya. Nah, semoga nanti di Kecamatan Talun, pertanyaan saya, semoga teknologi ini nantinya bisa banyak petani yang mungkin menggunakan teknologi ini, meskipun dari awal petani belum percaya 100%, tapi semoga perkembangannya dari kelompok ke kelompok ke kelompok nanti bisa difasilitasi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Blitar. Itu Pak, mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula gadah pertanyaan setunggal mawon dumateng panjenengan. Aplikasi organik ini perlu ada dukungan. Dukungan saya, angkahan saya, kalau pupuk kimia disubsidi, organik itu yang ada sekarang cuma petroorganik granul itu, nah itu perlu diperluas dan perlu dibiayai. Organiknya yang lebih ramah, yang lebih mudah. Contohnya tadi aplikasi Biosaka. Alhamdulillah untuk Biosaka ini Gabok dan Tani Mulyo baru sekali ini Pak. Gabok dan Tani Mulyo melakukan aplikasi ini, dan tempat aplikasi bukan satu tempat ini, tapi di tempat lain di Sawah Kulon yang namanya tadi Sawah Blender, itu memang Sawah Kulon, dan Sawah Tengah itu kelompok taninya Pak Kanan, itu Tani Mulyo, tanahnya agak kering, tapi niku lihat mboten pasir kados ngeten iki. Jadi karakter tanah di Desa Plosorejo bermacam-macam. Ini perlu bimbingan dari jenengan, perlu riset kali dari jenengan, bagaimana organik ini bisa diaplikasi di semua tempat di Plosorejo. Nah, untuk percobaan Pak, saya juga coba tawarkan tadi mengenai tidak ada biaya untuk pengolahan pupuk itu tadi. Gini aja Pak, ini hasilnya yang 5 ton saya beli pakai uang saya pribadi loh Pak, bukan uang APBD. Saya nggak pernah menggunakan uang APBD, tanya ini Pak Wawan semuanya bisa tahu. Karena ini ada panen raya di tempat lain juga, jadi saya bagi Pak. Nah, hasilnya nanti Pak Wawan dikemas yang di packing yang bagus, ditulisi Pak, ditulisi tidak untuk dijual, karena saya mau kasihkan ke bos-bos yang teman-teman saya juga berinovasi. Ini loh hasil dari Blitar, saya promosikan parti organik. Nah ini bisa masuk enggak di tempatmu gitu loh. Jadi banyak Unirama, Unilever dan lain sebagainya. Saya mau lah saya tarik untuk investasi di sini, tapi investasi yang baik. Jadi membantu para petani. Kami dari Dinas Pertanian siap Pak. Saya akan bersama-sama teman-teman yang ada di wilayah, di kecamatan, BPL nantinya akan untuk bersama-sama untuk melakukan sosialisasi terkait produk atau teknologi organik. Jadi teknologi organik itu yang berkembang di Blitar ini banyak sekali. Salah satunya Biosaka Pak Wabub. Nanti diulingi yang juga mau diajarkan Pak Wabub nanti dari Alam Lestari. Dan kami memang tujuan dari dinas untuk pertanian di Blitar nanti kan kita ingin mendorong ke pertanian organik. Teknologi yang berkembang, yang muncul apapun, kalau itu sifatnya organik dan bisa diterapkan dengan mudah oleh petani dan bisa memberi solusi terkait dengan keberadaan pupuk dan pestisida, ini nanti kami akan terus dorong. Jadi bukan hanya Biosaka aja, ya banyak ya di sini banyak sekali. Ada yang di Dosewu, ada yang di mana di Maliran itu ada
teknologi-teknologi lain selain biosaka yang kita akan dorong. Saya yang meriset Saka, biosaka itu sebenarnya gerakan selamatkan alam kembali ke alam. Kenapa bio? Itu bahannya hanya dari rumput, Pak. Jadi seluruh bahannya itu tidak ada yang beli. Jadi biosaka itu bukan produk, dan ini saya sudah safari di 15 provinsi ke seluruh Indonesia. Di Blitar khususnya di Jawa Timur khususnya Blitar itu sudah sejak 2019. Hari ini yang uji coba untuk yang musim tanam hari ini yang menggunakan biosaka seluruh Blitar itu ada lebih kurang 100 hektar, Bapak. Jadi total 100 hektar, dan itu lebih banyak yang saya beri, Pak. Yang saya berikan gratis. Jadi memang karena saya sendiri bahannya tidak beli, ini hanya remetan rumput. Jadi rumput saya ambil, saya remet pakai air saja, bahannya itu. Jadi tanpa fermentasi. Mudah-mudahan ini jauh lebih mudah, Bapak Ibu. Jadi kedepannya saya komitmen sudah lebih dari 10 tahun saya juga terus berjalan mengajarkan, Pak. Jadi ini murni akan saya ajarkan ke depannya. Jadi mudah-mudahan ini Blitar salah satu daerah yang sangat antusias. Saya apresiasi seluruh warga Blitar. Jadi begitu saya kenalkan, ini luar biasa, berani langsung 100% beralih. Jadi saya juga belum ketemu. Setiap saya survei di Lampung saja saya butuh 3 tahun, Pak. Di Batam saya butuh 3 tahun. Terus di Medan semuanya proses pelan-pelan. Tapi di Blitar ini luar biasa. Kurang dari 1 tahun saya sudah mendata lahan kita sudah 100 hektar. Bahkan di Wates ada 70 titik greenhouse, Pak, yang kita bina. Dan itu kita tidak minta biaya sama petani, hasilnya berapapun monggo silahkan. Jadi ini perlu saya klarifikasi seluruhnya karena terkesan produk, Pak, biosaka. Jadi ini saya perjelas, selamatkan alam kembali ke alam, itu saka. Jadi ini gerakan sosial yang sefrekuensi, yang pengen ikut monggo, yang tidak monggo. Jadi kalau sosial itu kan yang tertarik nuraninya. Jadi ini benar-benar saya buat gerakan ini murni karena kecintaan saya kepada Indonesia, murni karena keprihatinan, Pak, dunia pertanian kita, negeri agraris. Tapi petani hampir punah, Pak, bisa dibilang. Dari 100 juta 2014, kita sekarang hanya lebih kurang 50 juta petani. Hampir separuh. Padahal agraris itu kan harusnya, generasinya harusnya petani. Nah, saat ini petani ini, Pak, yang milenial mana? Nggak ada. Yang milenial di bawah 30 tahun itu nggak ada. Ini miris, ini sudah berhasil. Jadi ini sudah 3 tahun berjalan, Pak. Jadi memang sebenarnya biosaka itu gerakan silent, getuk tular. Jadi gerakan yang yuk yang tertarik monggo. Kalau yang tidak, tapi kalau yang sudah berhasil nanti informasikan ke teman-teman petani lainnya. Jadi bukan gerakan bisnis. Mudah-mudahan ini bisa menjadi lumbung petani, Pak. Petani bisa menyekolahkan karena biaya yang murah sekali. Ini menuju petani nanti 0 rupiah, Pak, karena bahannya rumput. Bismillah, mudah-mudahan semua impian saya yang 10 tahun saya jalan bisa dimudahkan. Dan besar harapan ini jadi solusi masa depan, Pak. Mungkin cukup yang saya sampaikan. Kalau ada kesalahan kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai gerakan murni wujud cinta tanah air yang dilakukan oleh Muhammad Ansar melalui nutrisi biosaka ini, diharapkan mampu mengefisiensi biaya produksi bagi petani karena bahannya murah dan mudah didapat di sekitar. Bahkan hasil panen yang didapat mampu melebihi dari penggunaan pupuk kimia.
Jadi hari ini kita lihat sendiri panen raya begitu besar hasilnya, padahal hanya 1 hektar sudah mendapatkan 8,5 ton 1 hektar, dan ini benar-benar organik. Dan kita cari yang organik seperti ini. Nah, kalau di kota kan harganya mahal sekali, makanya ini kita coba pasarkan melalui kolega-kolega saya nanti supaya bisa masuk di supermarket yang mahal, supaya peningkatan kepada semua masyarakat petani kabupaten. Ya, Pak, itu selain produksi, selain hasilnya, ini kan metode seperti ini, Pak. Nutrisi seperti ini kan bisa menjadi solutif atau solusi di saat bahwa jumlah pasukan pupuk ke Kabupaten Blitar itu kan berkurang. Saya justru berharap kepada pemerintah pusat untuk mencabut pupuk bersubsidi, karena ini jadi masalah di desa maupun di Kabupaten Blitar. Nanti mereka bikin kelompok tani, padahal nanti nggak ada, sehingga nanti jadinya bermasalah lagi dengan jumlah pupuk yang bersubsidi ini tadi, gitu. Jadi saya pikir nanti malah jadi masalah. Lebih baik menggunakan pupuk organik yang dari alam, kembali lagi ke alam, dan ini sangat menyehatkan di tubuh kita. Atas inovasi yang luar biasa ini, harapan saya semoga gerakan Biosaka ini betul-betul nanti bisa disebarkan kepada seluruh Kabupaten Blitar untuk dijadikan semacam pioner daripada produk Kabupaten Blitar. Saya sangat berharap sekali kepada seluruh petani yang ada di Kabupaten Blitar, mari kita gencar untuk melamirkan diri untuk gerakan dari alam menuju dari alam ke alam ini, sehingga ini adalah jawaban atau solusi persoalan petani kita untuk lebih mengefektifkan daripada kos kita, dan juga akan mengoptimalkan daripada hasil panen. Gerakan Biosaka ini adalah gerakan dari singkatan selamatkan alam kembali ke alam, karena ini masalah pupuk dan berasal dari tanaman sekitar, makanya di depannya itu ada bio. Makanya banyak orang terkadang terkesan bahwa ini seperti produk, padahal mohon maaf, ini adalah sebuah gerakan sosial. Jadi ini sudah kita rintis, saya sudah jalan di 15 provinsi sebenarnya sejak 2010. Jadi selamatkan kembali ke alam ini sebenarnya sudah menyentuh ribuan petani. Alhamdulillah sejak tahun 2019 saya masuk ke wilayah Jawa Timur dan fokus khususnya di wilayah Blitar. Di wilayah Blitar, alhamdulillah seluruh petani antusias. Hari ini untuk satu musim ini itu kita lebih dari 100 hektar lahan yang berhasil. Alhamdulillah berhasil. Itu untuk yang padi, belum yang tanaman hortikultura, ada yang lain-lain itu masih banyak. Untuk greenhouse saja kita ada sekitar 70 titik, dan mudah-mudahan untuk masalah biaya di petani dengan menggunakan metode ini akan sangat murah sekali. Bukan hanya murah, sangat murah sekali. Jadi ini perlu saya sampaikan bahwa Indonesia itu luar biasa. Jadi saya sering sampaikan ke petani, teknologi di luar sana itu tidak akan sama, tidak akan bisa menandingi teknologi pertanian kita di Indonesia. Kalau di luar negeri itu adalah teknologi rekayasa manusia, kalau di Indonesia pertaniannya adalah teknologi Tuhan. Jadi sangat tidak bisa dibandingkan seharusnya. Ini harus disadari kepada generasi petani, harus ada petani baru bahwa bertani itu menarik. Hari ini saya berikan solusi yang termudah, yang termurah. Jadi mudah-mudahan di masa depan dan tidak lama lagi akan ada generasi petani yang terus tambah menjamur. Profesi petani itu sangat menarik.